Halo semua, tutorial ini akan menjelaskan cara menggunakan EasyBox untuk membuat gudang sendiri. Ketika memproses pesanan, menggunakan proses pengiriman gudang sendiri. Bagian pertama, bagaimana cara membuat dan mengelola gudang sendiri di EasyBox. Pertama, kita harus login ke EasyBox. Pilih gudang sendiri, klik pengaturan gudang. Klik tambah gudang. Di jendela pop-up, masukkan nama gudang, wilayah atau negara, alamat, kontak person, dan nomor kontak. Juga dapat mengatur gudang sebagai default. Dapat memeriksa apakah akan mendukung pengiriman stok negatif. Setelah klik OK, informasi gudang akan disimpan ke halaman. Kita bisa klik edit untuk mengubah informasi gudang. Juga bisa klik hapus. Dapat berdasarkan situasi gudang sebenarnya. Memberi tambahan rak baru ke dalamnya. Masukkan nama rak, spesifikasi rak, atur sebagai ruang rak penyimpanan sebenarnya di gudang. Setelah selesai memasukkan, klik tinjau informasi posisi gudang akan ditampilkan. Jika tidak ada masalah, maka bisa klik OK. Setelah konfirmasi, informasi rak akan disimpan, maka bisa memasukkan produk. Ketika memasukkan produk, kita perlu klik pada manajemen barang gudang terlebih dahulu. Manajemen barang adalah dasar gudang. Saat ini, sistem mendukung penambahan barang secara manual, juga mendukung impor barang secara massal. Kita klik tambah barang baru, bisa mengunggah produk tunggal, produk kombinasi, dan multi spesifikasi. Produk tunggal adalah produk dari satu SKU. Klik membuka ke antarmuka untuk menambah produk baru. Kita perlu memasukkan nama barang, SKU barang, dan SKU platform. SKU barang bisa dimasukkan secara acak, digunakan di gudang untuk mengidentifikasi setiap barang. SKU platform adalah kode yang digunakan oleh platform untuk mengidentifikasi setiap produk di toko. Lokasi SKU platform, kita bisa masuk ke lokasi publikasi produk, pilih platform yang sesuai, klik publikasi produk, temukan produk yang sesuai, klik edit, geser ke informasi SKU, bisa melihat SKU platform. Salin SKU platform dari sini ke halaman pembuatan produk. Jika tidak ada SKU platform, juga bisa mengatur aturan yang dihasilkan secara otomatis. Dihasilkan secara otomatis oleh sistem. SKU barang dan SKU platform harus dicocokkan. Hanya ketika SKU barang cocok dengan SKU platform, menggunakan gudang untuk kirim barang. Sistem akan secara otomatis meneruskan SKU platform produk ini untuk mengidentifikasi apakah gudang memiliki SKU barang yang cocok. Untuk mengetahui apakah barang ada di gudang atau apakah ada stok barang ini. Kode barang dapat diisi jika diperlukan. Kemudian adalah status barang. Bisa memilih berdasarkan dengan situasi sebenarnya, seperti penjualan terlaris, dan berhenti dijual. Yang perlu diperhatikan adalah status berhenti dijual. Barang ini dia tidak bisa masuk gudang. Dan produk pesanan tidak dapat dicocokkan. Kemudian masih bisa membagi kelompok atau mengunggah gambar produk, menunjukkan harga satuan, klik untuk menambah informasi pemasok. Saat ini mendukung memilih pemasok yang sudah ada. Jika perlu menambah pemasok baru, bisa ke pembelian di EasyBox, manajemen pemasok. Di sini menambah pemasok baru, juga bisa menambah melalui tautan sumber. Masukkan tautan ke platform pasokan. Cukup klik OK. Kemudian informasi bahan kemasan dan berat kemasan. Menambah informasi bahan kemasan. Harus menambah tas, bingkai kayu, karton, dan bahan kemasan lainnya. Kemudian ketika pesanan mengenali barang ini, secara otomatis akan menambahkan bahan kemasan dan informasi bahan kemasan. Terakhir yang terpenting adalah apakah akan memasukkan barang langsung ke gudang. Baru saja dijelaskan dalam pengaturan gudang ini di sini. Ketika gudang baru sendiri sudah dibuat, bisa memeriksa barang dimasukkan langsung ke gudang tertentu.
kemudian klik simpan dan penambahan baru akan berhasil. Selain itu, kita juga bisa klik untuk mengutip SKU online. Setelah klik, kita bisa memilih platform, toko, kemudian kita bisa melihat beberapa produk online yang sudah dipublikasi di platform ini. Pilih satu produk yang perlu dicocokkan. Klik dipilih. Informasi tentang produk ini akan disinkronkan secara langsung. Kita hanya perlu meningkatkan kontennya. Cukup klik simpan. Mari kita jelaskan tentang kombinasi produk lagi. Tambah kombinasi produk, perlu mengkombinasikan beberapa barang menjadi satu. Konten informasi dasar pada dasarnya sama dengan isi produk tunggal. Kita geser ke bawah, lokasi barang kombinasinya perlu menambah barang. Manajemen barang akan ditampilkan di sini. Semua produk tunggal yang telah diunggah, kita bisa memilih beberapa, lalu mengkombinasikan mereka menjadi satu produk kombinasi. Kita perlu kombinasi produk ini untuk memasukkan nama barang kombinasi, SKU barang, SKU platform, dan lain-lain. Klik simpan. Terakhir adalah produk multispesifikasi. Produk multispesifikasi adalah produk beberapa SKU. Di informasi SKU, kita perlu mengatur SKU. Setelah selesai mengisi spesifikasi SKU, daftar SKU akan ditampilkan di bawah. Kita juga perlu mengisi SKU barang, SKU platform yang sesuai, informasi harga satuan dan stok, informasi bahan kemasan, dan lain-lain. Multispesifikasi juga mendukung pengutipan SKU online. Memilih produk multispesifikasi. Dengan begini, informasi produk juga akan tersinkronisasi secara langsung. Setelah kita selesai, klik simpan. Selain itu juga mendukung impor dan ekspor barang. Pilih impor produk tunggal, produk kombinasi, atau produk multispesifikasi. Jika menggunakan impor secara massal, perlu mengunduh template impor terlebih dahulu. Template adalah dokumen Excel. Kita perlu menyelesaikan informasi di dokumen. Setelah disimpan di lokal, kembali ke isi BOS, impor file. Kita juga mendukung pembaruan massal barang. Setelah mengunggah manajemen barang, juga perlu klik pencocokan barang. Pencocokan barang. Untuk mencocokkan SKU barang dengan SKU platform, saat ini isi BOS mendukung pencocokan otomatis. Kemudian bisa memeriksa barang. Klik pencocokan otomatis, pilih aturan pencocokan. Ada juga cakupan barang yang cocok. Klik mulai, bisa langsung pencocokan otomatis. Jika ingin pengoperasian yang mudah bagi penjual, ketika pengaturan SKU barang, SKU produk bisa diatur dengan SKU platform hampir sama. Konten serupa atau sama juga bisa impor pencocokan. Impor pencocokan perlu mengunduh template, juga mengunduh satu file Excel. Isi SKU barang dan SKU platform, kemudian simpan ke lokal. Kemudian kembali ke isi BOS import template. Juga bisa pencocokan manual. Klik pencocokan manual, temukan barang yang sesuai dengan produk ini, kemudian klik untuk memilih pencocokan. Setelah pencocokan berhasil, ketika kita menerima pesanan, sistem akan bisa mengidentifikasi saat ini apakah gudang ada barang ini. Dengan begini, sebagian manajemen barang sudah selesai diatur. Kita kembali lagi ke gudang. Daftar gudang, gudang sendiri. Sebelumnya, saat mengoperasikan manajemen barang, jika barang tidak langsung dimasukkan ke gudang, bisa masuk ke daftar gudang. Kita masukkan barang lagi. Pilih masuk ke gudang, lalu jenis masuk gudang, pilih barang, pengaturan posisi gudang, atur posisi gudang dan jumlah masuk gudang, submit dan masuk gudang. Masih bisa impor barang secara massal, atur stok, aman, dan lain-lain. Setiap transaksi keluar gudang dan masuk gudang akan dicatat di gudang masuk dan keluar. Di catatan keluar dan masuk gudang, bisa membuat keluar dan masuk gudang baru secara manual. Berlaku untuk situasi pemindahan gudang. Catatan keluar dan masuk gudang mendukung ekspor. Di atas adalah pembuatan gudang sendiri dan proses masuk gudang barang. Selanjutnya kita lanjut menjelaskan pemrosesan pesanan. Cara menggunakan gudang sendiri untuk memproses pesanan dan mengirimkan barang. Klik pesanan, pemrosesan pesanan, bisa melihat semua pesanan yang diterima oleh toko.
klik pengaturan stok, buka stok penggunaan spesifikasi. Sistem bisa otomatis mengalokasikan stok kembali ke pemrosesan pesanan. Ketika kita menerima pesanan, saat sistem mengidentifikasi gudang ada barang, maka pesanan ini akan diklasifikasikan ke menunggu diatur. Kemudian di dalam informasi keluar barang akan ada stok, jumlah keluar barang, SKU barang, dan stok pengiriman barang. Kita klik logo pensil kecil di sebelah kanan. Bisa mengubah gudang pengiriman barang, juga bisa mengubah barang pengiriman. Lanjutkan untuk memeriksa informasi pesanan ini. Setelah tidak ada masalah, bisa melakukan pengaturan. Jika sistem mengidentifikasi pesanan ini dalam SKU platform produk, tidak ada SKU barang yang cocok, akan diklasifikasikan ke belum cocok. Ketika belum ada SKU barang yang cocok teridentifikasi, informasi keluar barang pesanan kosong. Klik pensil kecil ini. Kita perlu melakukan pencocokan SKU barang. Pilih produk di jendela pop-up, memberinya pencocokan. Jika produk ini belum ada unggahan barang yang cocok, kita perlu membuat produk tunggal atau barang multispesifikasi seperti ini. Pasti termasuk barang multispesifikasi. Kita klik membuat multispesifikasi, akan membuka langsung ke manajemen barang, menambah antarmuka multispesifikasi. Pada dasarnya semua informasi tentang produk ini juga akan disinkronisasi. Kita perlu menambah nama barang dan lain-lain informasi yang kosong. Klik simpan lagi, buat barang multispesifikasi ini, kemudian bisa memberinya pencocokan. Setelah selesai pencocokan, produk ini kemudian akan masuk menunggu pengaturan. Sistem mengidentifikasi gudang ini memiliki SKU platform yang cocok. Tapi dalam situasi kurang stok, akan dipindahkan ke kurang stok. Produk yang kurang stok ini, kata kurang akan ditampilkan di sebelah gambar profilnya. Juga akan ada informasi keluar barang yang berhubungan. Stok akan ditampilkan kosong. Kita perlu pembelian dan masuk gudang. Jika situasinya gudang lain memiliki stok, juga bisa mengganti gudang untuk pengiriman barang. Mengganti SKU barang, pilih barang lain untuk melakukan pengiriman barang. Ketika diidentifikasi barang ini ada stok, juga bisa langsung dipindahkan ke menunggu pengaturan. Selanjutnya kita menjelaskan proses pemrosesan pesanan. Kita perlu melihat informasi pesanan. Jika gudang pengiriman barang jumlah stok, situasi tidak ada masalah pada SKU barang, kita periksa pesanan ini. Atur metode pengumpulannya. Saat ini hanya Shopee, TikTok, platform Aku Laku mendukung pengubahan metode pengumpulan. Jika tidak ingin setiap pesanan semua diatur ke metode pengumpulan, juga bisa klik untuk membuka halaman logistik untuk mengatur metode pengumpulan default. Dengan cara ini, ketika menerima pesanan, kemudian bisa mengatur metode pengumpulan pilihan kamu. Setelah selesai pengaturan pengumpulan, klik OK. Lalu lakukan pengaturan. Klik pengaturan. Ketika melakukan pengaturan operasi, jika pengaturan gagal, kita perlu menemukan urutan kegagalan pengaturan. Sistem akan memberitahukan penyebab kegagalan. Berdasarkan penyebab kegagalan, setelah selesai mengubah sebagian konten, lakukan pengaturan lagi. Setelah pengaturan berhasil, pesanan akan masuk ke halaman pesanan tertunda. Di halaman pesanan tertunda, sistem akan dibagi menjadi gudang sendiri dan gudang pihak ketiga. Di halaman pesan tertunda, cetak daftar pesanan secara massal, daftar distribusi, unduh slip pengiriman, cetak slip pengiriman, dan lain-lain. Setelah selesai dicetak, klik pengiriman barang. Setelah klik pengiriman barang, pesanan akan terus berpindah ke antar muka pengumpulan tertunda. Di antar muka pengumpulan tertunda, selanjutnya sistem akan secara otomatis mengidentifikasi nomor resi logistik. Saat nomor resi logistik pesanan diidentifikasi, pesanan akan secara otomatis dipindahkan ke sudah dikirim. Jika masalah purna jual muncul dari pesanan ini, akan dipindahkan ke platform purna jual. Di platform purna jual, kita juga bisa melihat situasi purna jual. Terakhir adalah situasi diarsipkan. Ketika menerima satu pesanan baru, jika kita tidak ingin melakukan pemrosesan, pilih lebih banyak pesanan diarsipkan, maka pesanan akan terdaftar sebagai diarsipkan. Jika perlu dibatalkan, juga bisa di sudah diarsipkan, klik batalkan pengarsipan.
Di atas adalah ketika pemrosesan pesanan. Proses pengiriman barang dari gudang sendiri oleh EasyBoss. Selamat datang semuanya di EasyBoss untuk mencobanya dengan gratis.